slide-nya saya buka. Jadi rumusnya entry point break close candle 1. Candle 1 berhenti bergerak. Jangan yang aneh. Jadi aneh itu maksudnya kalau candle satunya itu bodinya panjang atau sumbunya panjang itu termasuk aneh. Yang kedua apa? Belinya paling cepat candle kedua. Karena kan kita lihat break close candle 1 apa enggak. Take profit atau cut profit sama rule-nya dengan entry point yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau kita exit-nya dalam keadaan profit, ya mana yang tercapai dulu? 1, 2, 3-nya dulu, atau targetnya dulu, atau candle-nya sama dengan candle normal. Itu kita exit. Cut loss jika break close candle 1 arah kebalikan. Cut loss-nya apa? Jika break close candle 1 arah kebalikan. Tapi jika jarak waktu dan pip candle 1 dan entry point break close candle 1 terlalu jauh, gunakan support resisten entry point atau support resisten area. Jadi kalau nanti dihitung itu 1:3 lebih ya, berarti kita pakai support resisten candle 1. Kan nggak boleh kalau lebih dari 1:3 cut loss-nya yang basic kan. Nah itu kita pakai support resisten area atau support resisten candle 1. Jika gagal profit, bisa beli break close candle 1 kebalikannya. Tapi yang bijak, karena bisa mempengaruhi psikologi. Jadi kalau ada candle 1 break close atas, kan kita entry buy. Ternyata jadi break close bawah, kan muncul entry point sell. Di cut loss kan ya, yang baiknya kita jadi entry sell. Nah, kalau seandainya entry sell ini gagal ya, nanti jadi break close lagi di atas, apakah kita mau cut loss? Kalau kita mau cut loss, ya silakan di entry. Tapi kalau kita nanti nggak mau cut loss, lebih baik nggak usah di entry. Nggak usah entry lagi maksud saya. Ya udah cut loss sudah. Kita cari saham yang lain. Jadi kesannya bukan seperti balas dendam. Paham ya? Atau nanti muncul entry point, break close candle 1 sell ya bawah. Kan yang atas tadi kan sudah di cut loss. Nah, ternyata sudah 1, 2, 3, tapi profitnya itu lebih kecil daripada cut loss kita. Kita kan tetap harus disiplin ya Bapak Ibu. Paling tidak loss kita kan berkurang, ya kan? Nah itu kita harus bijak ya. Kita tetap harus exit. Memang rule-nya harus exit. Paham ya Bapak Ibu? Nah, walaupun masih totalnya masih loss. Nah, kita mau nggak seperti itu? Kalau kita bijak, ya silakan di entry. Tapi kalau kita nggak bisa disiplin, ya mendingan di cut loss saja selesai sudah. Besok masih ada kesempatan lagi. Atau kita cari fokus di saham lain yang belum pernah break close atas bawah. Break close-nya baru 1 kali. Atau muncul entry point break close. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jika gagal profit ini sudah. Tidak semua saham bisa menggunakan entry point break close 1. Tidak semua saham ya Bapak Ibu. Jadi hanya saham-saham tertentu aja yang cocok. Itu sudah di trial and error sama Pak Andi. Selalu diupdate oleh coach karena ada masanya. Jadi ada masanya. Ini kan market US kan lagi ngepam kan. Nah, jadi nanti kalau sudah normal, resesinya sudah normal,
itu mungkin nggak bisa dipakai lagi rumus ini. Jadi Pak Andi itu sebelum Bapak Ibu kena masalah, Pak Andi sudah menyiapkan solusinya. Jadi kita bukan cuman ngajar, selesai, ilmu dikasih, selesai. Nggak seperti itu. Malah kalau Pak Andi itu kalau kita bisnis kan kita jualan ya. Kalau bisa jangan komplain, ya kan? Jangan komplain jualan baju. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Itu kan ya kalau berbisnis ya. Kalau bisa jangan ngerepotin saya lagi deh. Kalau Pak Andi enggak. Kalau Pak Andi gimana? Enggak. Pak Andi kalau punya toko ditulis barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, saya tidak mau seperti itu. Jadi kalau Pak Andi gimana? Kalau ada orang komplain, sepatunya kok barusan dipakai kok sudah jebol, baru 1 hari pakai. Sini Pak, saya lem seperti itu. Sini Pak, saya jahit. Karena nggak keberatan Pak Andi ahli dalam itu, dalam ilmu trading. Kok saya kenapa kok loss? Ayo sini. Ayo, mana yang loss? Tanya sama saya. Itu. Ikut bimbingan. Tanya di bimbingan. Ikut trading bersama. Dan itu setiap hari. Seminggu 9 kali. Jadi kalau seperti itu, Pak Andi punya niat yang dinilai itu kan keniatannya. Kalau Bapak Ibu sukses nggak sukses, itu nggak usah dipikir. Yang penting Bapak Ibu menjalaninya sudah benar nggak? Ikut seminggu 9 kali. Sudah atau belum? Kalau belum ya wajar kalau nggak bisa konsisten. Nah, jadi prosesnya itu harus benar. Bahkan Pak Andi kalau seumpamanya punya toko sepatu, pembelinya itu komplain, Pak, ini belum dipakai kok sudah jebol ini sepatunya, kok sudah rusak ini. Pak Andi pasti, saya yakin, milih sepatu yang baru, silakan dipilih. Kalau perlu, saya nggak usah untung, saya kasih harga pokoknya. Pulaan saya 50.000 tak, bayaran 50.000. Atau bahkan mungkin nggak seperti itu, saking gengsi atau harganya yang soalnya dia kan jual seumpama jualan sepatu gitu, padahal yang tahu, nah ya kan, saya nggak usah untuk saya salah pulaan sama pabrik, buktinya apa? Padahal sekolah seumur hidupnya kan saham, bukan forex. Tapi forex dikasih gratis nggak usah bayar kan. Kalau Pak Andi suruh bayar sebenarnya nggak masalah juga. Kalau 1 bulan 100.000 kan nggak masalah sebenarnya. Ya kan? Bimbingan seminggu 2 kali yang forex. Yang saham seminggu 7 kali. Tapi Pak Andi nggak mau. Karena Pak Andi kepingin apa? Kalau kita itu sama anak, nggak usah kita ngomong sama anak, nah kamu yang pinter ya. Nggak. Cukup kita itu bekerja dengan baik, jadi orang yang baik, anak kita pasti sukses-sukses sendiri. Dan sebaliknya, kita ngomong sampai berdosa, nah kamu yang sukses ya jadi orangnya, kamu yang pinter ya nak, tapi kita makan tidur di rumah, nggak mungkin sukses anak kita. Jadi itu yang Pak Andi percaya seperti itu. Jadi cukup murid-murid itu lihat pengorbanan kita, Tuhan lihat, doa kita pasti terkabul. Pasti murid-murid kita dikasih profit konsisten. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah rajin, tapi kok belum konsisten ya Coach ya. Itu jangan khawatir. Yang dinilai apa? Kinerjanya Bapak Ibu. Dan nanti yang sukses apa? Anaknya Bapak Ibu, anak-anak. Karena anak-anak melihat kok papa-mamaku ini mau rajin ya ikut kok mau usaha. Pasti dia secara naluri dia tuh akan mencontoh kita. Jadi namanya usaha itu tidak ada yang sia-sia. Semua jerih payah itu pasti menghasilkan keuntungan. Bukan susah payah ya. Kalau susah payah itu kita sampai nggak tidur, itu susah payah. Kalau susah payah percuma. Tapi berusaha itu harus, tapi nggak perlu bersusah payah. Kita kan cuma 30 menit sampai 1 jam. Bimbingannya 1 jam, total cuma 2 jam.
tidur itu tidak boleh. Tidur 1 hari cuma 3 jam itu tidak boleh. Tapi berusaha harus. Yang penting kita sekolah, kita kerjakan PR, kita masuk sekolah, jangan bolos sangat. Walaupun nanti hasilnya nggak naik kelas, jangan khawatir. Pasti kita dapat keuntungan, entah gimana, itu pasti. Ya, jadi Bapak Ibu harus merespon apa yang sudah Tuhan sediakan. Jadi Tuhan sudah sediakan Bapak Ibu bisnis ini, ya dijalankan. Ada Zoom diikutin. Jangan dikasih toko, kita malah tutup tokonya. Ya itu namanya nutup rezeki, jangan ya. Jadi kita sudah mau mensupport Bapak Ibu dengan seperti ini. Jadi Bapak Ibu juga harus bisa mensupport dirinya sendiri. Terus yang kita tradingkan apa? Tesla, Airbnb, Netflix, 3M, XOM, Chevron, Caterpillar. Coba dengan lot kecil dulu, jadi sahamnya tertentu aja. Mantau 1-2 minggu full, karena market berubah-ubah. After market, nggak apa-apa untuk cek. Jadi kalau marketnya berhenti, Bapak Ibu cek lagi nggak apa-apa. Nggak harus market jalan latihannya. Market berhenti pun, Bapak Ibu bisa latihan. Market dari 8 monitor. Jadi kita punya trading system yang namanya trading system itu yang nomor 1 timing. Kita milihnya itu harus tepat. Kalau ada yang ganti, ngapain kita pilih yang jelek? Jadi timing itu nomor 1 ya. Yang nomor 2 apa? Rumus yang bisa saya jelaskan. Entry target exit time itu. Yang nomor 3 barusan money management, perhitungan lot. Tesla, ya, include candle 1 ya, Tesla, Airbnb, terus 3M, candle ke 1, 2, 3, 4, 5. 3M candle ke 5. XOM candle ke 4. Netflix candle 1, 2, 3, 4, 5. Netflix candle ke 5. Netflix koreksi ya, Bapak Ibu. Entry koreksi. Candle kedua, entry Tesla. Ayo, 3M, XOM, Airbnb, Netflix, ya. Jadi entry-nya ini. Tolong di-mute.
sekarang kita mau milih yang mana dulu? Candle kedua, kita pilih Tesla ya, candle kedua entry. Terus kita pilih candle ketiga yang ada entry-nya apa? Airbnb. Apa? XOM ini kan candle satunya belum di breakfast, berarti kita candle ke 4 yang entry. Jadi Airbnb candle ketiga, Tesla candle kedua, satu lagi entry apa? Satu lagi mau entry apa Bapak Ibu? Ini ya, 3M ya, Nvidia candle keberapa? 2. Nvidia candle kedua. Tesla kan kita 3 kali entry, berarti kita entry apa? Tesla candle kedua, Nvidia candle kedua ya. Tapi kita ukur dulu candle kedua ini berapa. Soalnya kan kalau candle kedua itu sudah mengandung 1, 2, 3 kan nggak boleh. Kita entry-nya kan di napas ke 1 atau napas kedua. Kalau kita entry napas ketiga nanti kan nggak kebagian napas. Nah, jadi Nvidia ini 21. 21 kalau 7 sudah 1, 2, 3. Ya, jadi ya resikonya mau nggak cut loss kalau memang mau entry di sini. Cut loss-nya kan garis kuning. Berat sama garis merah kan sekalian ya, deket ya, sekalian merah sekalian ya. Jadi 18 pip. Berarti kalau 7 pip ke 18 itu ya 1/3 kan 21. Nah, kalau memang mau entry, alasannya karena cut loss-nya masih di bawah 1/3. Alasannya itu, kalau kita mau entry candle kedua. Tapi apapun yang terjadi, candle ketiga harus exit. Karena sudah 1, 2, 3. Ya kan? Nah, ini ternyata 16 pip. Berarti kalau kita targetnya 7 pip, ya kena Nvidia. Seperti itu ya caranya ya. Karena apapun yang terjadi kan sudah 1, 2, 3. Harus exit ini. 1, 2, 3. Oke, entry Nvidia kedua. Entry-nya berapa? Karena ini 269, 0,2 sekali pencet 100. Anggap aja 0,1 lah ya. Ya kan? 0,1 kan 130-an. Berarti profitnya 7 pip. Dapat berapa? 0,1. $7. Kan pip sama dengan dolar. Kalau 0,1. Nah, terus tadi entry Airbnb candle ke 1, 2, 3. Entry ya, Airbnb 1, 2, 3. Nah, ini kita anggap kalau breakfast candle 1 kita anggap napas ke 1. Walaupun pada kenyataannya itu napas kedua atau napas ketiga. Enggak apa-apa. Kita anggap ini napas yang pertama. Nah, berarti apakah candle berikutnya ini sama dengan normal? Kalau kita anggap itu sama dengan normal, ya kita exit. Nah, jadi kalau exit di candle ini, nih, berapa ini? 3,8. Anggap aja 3,5 lah. Airbnb entry-nya berapa? Kalau $100, berarti kan ini 118 ini kan 0,2. Ya wis 0,2 lah ya, nggak apa-apa. 0,2 kali 3,5 pip berarti dapatnya berapa? $7. Nvidia dapat $7, Airbnb dapat $7. Berarti sudah $14. Ya, ini kalau kita exit-nya di sini. Ini sama dengan normal apa enggak? Kalau menurut kita sama dengan normal, saya rasa sih sudah sama dengan normal ya Bapak Ibu. Soalnya kan anggap aja candle paling panjang ditambah candle paling pendek dibagi 2
kan sudah besar, mau 7 pip, mosok sih kurang. Terus $7 sama $7 ya, $14. Nah sekarang tinggal salah. Seandainya kita entry-nya kan 3, ya kan? Berarti yang tadi sudah profit 2, sekarang tinggal Tesla. Tesla ini entry di candle kedua, nggak apa-apa. Salah entry itu nggak apa-apa. Maksudnya ini sih nggak salah, benar entry break close candle ke 1. Sudah benar. Tapi kita kan uji keputusan kita ini didukung oleh market nggak ya? Ya kan? Namanya market kan kita nggak bisa ngatur. Ya sudah sih seperti itu. Tapi kenyataannya ya mestinya kalau candle kosong kan mestinya 1, 2, 3 kosongin, ya kan? Mestinya kan begitu. Nah harapan kita itu candlenya normal. Nah jadi kalau candle normal kita harus exit, kalau candlenya nggak normal kita nggak exit ya, kita sudah benar. Kita tunggu lagi sampai mungkin bodinya mencapai normal lagi. Jadi candle keempat kita tunggu, tidak apa-apa. Nah ternyata candle berikutnya isi. Berarti kan kita sudah curiga. Ini ada yang salah sama entry saya. Terus candle berikutnya karena harganya sudah terlampau mahal. Jadi orang-orang ngambil dulu. Nah, orang-orang ambil profit duluan. Ini kan supply. Tapi rumusnya sudah benar juga. Break close candle 1. Makanya kan kita harus tiap hari. Karena kalau nggak tiap hari, nah kayak begini entry profit kan ya. Nah profit semua pas ini entry. Nah ini cut loss kecil harus entry. Nah ini entry sini profit kan ya. Nah cut lossnya 2. Nih entry sini profit kan. Profitnya sudah berapa? 3. Ini nggak ada entry-nya kan? Nah, ini profit nggak? 4. Cut loss-nya 2. Ini profit ya? 5. Cut loss-nya 2. Ini profit ya? Ini loh kita entry. Di sini, ya kan? Ini candle-nya sudah sama dengan normal nggak? Udah kan? Nah, dilihat aja historinya. Ini waktu di atas sama dengan normal nggak? Sama. Berapa ini? Kena nggak targetnya di 10? Kita targetnya cuma 7. Kena nggak? Jadi kan, walaupun ini kan kita sudah kena target kan keluar sedikit. Ya kan? Profit. Berapa tadi? 6. 7 ya. Nih, entry. Ini sudah sama dengan normal nggak? Nih, perbandingannya ini. Jangan ini candlenya raksasa ini. Kalau kita hitung candle balik atau bagian depan. Putus lagi. Nah, suaranya hilang. Kecil suaranya. Hah? Kecil tak? Masih kecil, saya udah. Nah, Bapak Ibu di sini. Kecil tak suara saya? Udah besar belum? Kerja ya. Oke, sudah jelas. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi sudah berapa? 8 ya. Yang loss-nya cuma 2. Nah, ini nggak ada entry ya. Atasnya belum break close loh ini. Nih, belum ya. Berarti kita entry sell. Jadi nggak sell-nya? Jadi. Nih, jadi ya sell-nya ya. Kemudian 9. Loss-nya cuma 2. Ya, kalau ini kan sudah nggak ada entry terlalu lama. Nih, jadi nggak ini? Jadi ya, baiknya 10. 10 kali profit, 2 kali loss. Bagus apa enggak? Bagus kan? Nah, jangan sampai namanya kita buka toko itu setiap hari. Mosok buka toko mek Senin tok.
Selasa, Rabu, Kamis tutup. Enggak toh? Buka toko ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya buka terus. Sama. Jadi jangan sampai Bapak Ibu pas trading, pas kena yang 2 los tadi, yang 10 enggak entry kita. Paham ya? Trading itu kayak jadi kalau Bapak Ibu pas kena Tesla yang 2 kali loss tadi, rugi apa enggak? Nah, jadi namanya bisnis ya harus ditekuni setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu loss 2, tapi tadi sudah profit loss 10, mosok sih kurang. Kan lebih banyak profitnya. Enggak masalah kan? 10 kali profit, 2 kali loss, masalah enggak? Enggak. Jelas ya, kenapa kok kita harus setiap hari? Ya karena ini bisnis. Buka toko kan enggak mungkin Senin toh, Selasa ini tutup, Rabu buka lagi, Kamis tutup. Lari semua pelanggan. Nah, jadi ini gimana? Tadi sudah dapat 14 dolar. Nah, sekarang ini entry ya, candle kedua. Candle berikutnya isi. Kita sudah ngerti ada yang salah. Candle berikutnya isi lagi, ya kan? Berarti kan kita tambah yakin kalau ada yang salah. Candle berikutnya ini sudah support resistance, entry point sudah di break push. Nih, support resistance entry point sudah di break push. Nah, tadi kan ada keterangannya. Kalau cut loss-nya itu candle 1, ya ini 24 pip. Berarti kalau targetnya 7 pip, kita cut loss-nya di sini kan. Berarti target kita berapa dulu Tesla? Kalau basic targetnya 5 pip. Berarti cut loss-nya ini 23. Berarti sudah 1/4. Berarti tidak boleh cut loss di sini. Cut loss-nya di mana basic? Di sini. Kan support resistance entry point tadi kan dikasih tahu toh ya. Support resistance entry point. Cut loss atau locking. Kalau locking, ya, locking itu harus kecil, tidak boleh besar. Kalau cut loss boleh itu. Kalau cut loss. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terlanjur besar, mendingan cut loss, jangan di locking. Karena kebalikannya sulit. Jelas ya. Jadi di sini cut loss berapa ini dari sini ke sini cut loss 13 pip. 13 pip berarti kalau 0,1 ya kita ikutin Tesla kan 200 itu 0,2. Berarti 0,1 berarti 13 pip berarti 13 dolar. Berarti kita masih profit 1 dolar. Tidak masalah di cut loss aja. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini cut loss-nya. Nah, kalau yang advance gimana yang advance? Kalau basic kan tidak boleh besar-besar cut loss-nya. Support resistance entry point soalnya perbandingannya 1/3. Besok 3 kali entry ini sudah loss karena tadi kan dia banyak profit loss-nya sama. Jadi yang kira-kira masih pilih-pilih atau loss kecil lah. Kalau 1 dolar 2 dolar tidak masalah. Jelas ya? Karena kesempatan untuk mengembalikan itu banyak. Nah, kalau yang advance gimana? Advance cut loss-nya di sini. Cut loss, terus tadi apa? Kalau kita bijak, kita langsung entry sell. Jadi kita langsung cut loss di sini. Cut loss-nya berapa? Dari ini ke sini. Cut loss-nya 28 pip. Nah, kita langsung entry sell ya. Sell-nya lepasnya di mana? Di sini. Kita lepas sell. Karena ini candle-nya sudah sama dengan normal, ya kan? Sudah sama dengan normal kan? Bahkan lebih banyak dari normal. Berapa di sini? 17,9. Anggap aja 18. Jadi cut loss-nya berapa? 10 pip. Sama kan? Tadi kita cut loss di sini juga 13 pip. Cut loss di sini juga 10 pip. Paham ya Bapak Ibu ya? Cut loss. Terus kita langsung entry sell. Di sini exit. Karena rule-nya kan harus exit. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus mau exit. Walaupun cuma 18 pip. Padahal cut loss-nya 28. Berarti kita rugi 10 pip. 10 pip kalau 0,1 ya sama persis 10 dolar. Tadi sudah dapat 14 dolar. Dikurangi 10 dolar kita masih dapat 4 dolar. Ya
harus seperti itu Bapak Ibu, disiplin dulu, jangan fokus ke dolarnya walaupun hasilnya minus. Yang penting kan Bapak Ibu sudah benar, yang penting sudah caranya itu sudah benar. Kayak kita kaya dari korupsi, salah kan ya, hasilnya juga nggak akan bagus. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kita dapat nilai 100 dari nyontek, salah tuh ya. Mendingan kan kita belajar setengah mati, ya kan? Kita belajar, ya nggak usah setengah mati lah, pokoknya kita usaha ya, yang normal. Tapi yang sungguh-sungguh, akhirnya dapat 50. Nggak apa-apa, karena itu caranya sudah benar. Suatu saat kita akan sukses, karena kita caranya sudah benar. Jelas ya? Jadi caranya dulu yang benar. Terus, Bapak Ibu juga perlu hati-hati dengan resolusi ya, karena panjang atau tidak itu caranya kan bisa ini ya, diminimize atau dibesar kecilin seperti ini. Panjang pendek dilihat dari mana? Story. Dari historinya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat ini candlenya panjang atau pendek ya, dilihat historinya. Nah, kalau historinya ini ya, kira-kira 15-20 candle, berarti ini termasuk candle panjang. Jelas ya? Itu terus dilihat dari historinya. Karena belum tentu waktu berjalan itu kita bisa lihat waktu berjalannya itu. Bisa juga Bapak Ibu geser-geser. Digeser. Itu kalau cara lihat candlenya ini panjang atau pendek. Kan kadang kan kita bingung exitnya. Ini loh coach, ini sudah candle, ini harus exit nggak ini? Ya ini jelas harus exit karena ini kan sudah lebih dari normal, ya kan? Candle normalnya ya kurang lebih segini kan ya, candle normalnya. Nah ini sudah lebih dari normal, ya kita harus exit. 3M sekarang. Nah sekarang kalau 3M ini 1, 2, 3, 4, 5 candle kelima ini entry ya, break close candle 1. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku saya harus entry-nya break close candle 1 toh, tapi ada entry koreksi kita nggak mau entry, jangan. Jadi mana yang lebih dulu muncul itu yang kita entry. Biasanya kalau break close candle 1 sebelum koreksi biasanya, terus baru terjadi entry koreksi. Nah jadi ini entry-nya di sini. Nah kemarin tambahannya apa? Break close candle 1. Garis kuning biru merah ini sebagai alarm atau sebagai target. Dalam hal ini berarti ini sebagai alarm, karena kalau dijadiin target ini jaraknya sedikit ya, jaraknya kecil ini. Dari sini kurang lebih ini tidak sampai 1 pip. Jadi kita bayangkan kita punya barang di sini, lantainya di sini. Nah kalau jaraknya itu dekat, dia kan turunnya kan juga pendek toh ya. Nah pendek ini logikanya dia bisa turun sampai segini. Nah jadi kalau panjang kita lebih seneng karena turunnya bisa, terjunnya bisa jauh ya kan. Tapi kalau pendek itu namanya alarm, tapi kalau panjang itu namanya target. Jadi dia terjunnya bisa panjang kalau jaraknya panjang, tapi kalau jaraknya pendek terjunnya bisa pendek. Ini kita bayangkan lantai. Jadi kita bayangkan garis kuning itu lantai, ini bendanya bisa terjun sampai ke lantai. Nah kalau jaraknya panjang itu jadi target, kalau jaraknya pendek itu alarm. Alarm itu kemungkinannya bisa dipantul, bisa juga ditembus. Jadi kita bisanya cuma menguji kalau ditembus ya keputusan kita benar, terjun beneran kan, berarti nggak punya lantai lagi, lantainya tinggal biru sama merah, ini juga lantai, bisa ditembus apa enggak. Cuma kan kita kan sudah mana yang tercapai dulu targetnya, atau candlenya sama dengan normal atau 1, 2, 3 kan ya.
Paham ya Bapak Ibu? Jadi ini kita entry di sini. Nah, kita tahu ini jaraknya kecil. Berarti ini sebagai alarm, bukan sebagai target. Kalau sebagai alarm, begitu dia di break, tidak usah tunggu close. Itu sudah bagus. Di break aja sudah bagus. Jelas ya? Kalau alarm itu seperti itu. Break itu maksudnya dia nembus, tapi dia belum close. Dia masih gerak-gerak. Itu kita sudah exit-kan. Dan di break, kan Bapak Ibu juga ngerti kan? Ini kan entry-nya di sini. Kira-kira ini sudah sama dengan normal enggak? Saya rasa ya sudah ya. Kalau 15 candle ini ke belakang, ambil aja candle paling panjang ini, tambah candle paling pendek dibagi 2. Nah, normalnya loh paling sampai segini tuh, sampai garis kuning. Jadi itu kita exitnya di mana? Di sini. Karena candlenya sudah sama dengan normal. 3M 4 pip, 5 pip boleh lah ya. Nah, ini berapa? Ternyata cuma 1,5 ya. Apa boleh buat? Rule-nya kan harus exit soalnya. Ya exit aja. Walaupun cuma 1,5, nggak sampai 4. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi disiplin aja. Walaupun ini bisa profit, tapi kan kita dibawa jalan-jalan ini loh, nggak suka kita. Kita maunya satu candle keluar, satu candle keluar. Trading itu kan seperti itu. Jadi kita supaya nggak dibawa jalan-jalan, lebih baik kita disiplin aja. Nanti jangan berpikiran, coach ini kan sudah di break close garis kuningnya. Berarti nanti mestinya garis birunya bisa di break close. Bisa, tapi nggak bisa langsung gitu loh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kuat nggak melekan? Kalau saya nggak mau, ya mendingan profit kecil kita bungkus. Nanti kita ada entry lah. Mendingan kan seperti itu daripada kita nungguin satu posisi, ditungguin sampai jam 2 pagi. Ya, jadi begitu ada kesempatan jangan disia-siakan. Seandainya Bapak Ibu nggak bisa exit di sini, masih ada kesempatan exit nggak di sini? Banyak loh di kesempatannya. Kalau katakanlah Bapak Ibu nggak bisa di sini, kekecilan coach 1,5 pip itu kalau 0,2 cuma $3 coach, ya kan? Tapi ada kesempatan lagi di sini. Ya, ini kan kita entry di sini. Ini 1 kali, ini 2 kali time frame. 3 kali time frame ini, apapun nol ataupun profit kecil gak usah mikir. Jadi ini nol atau BEP, Bapak Ibu harus exit karena sudah 3 kali time frame. Wes gak usah eman-eman, walaupun nanti dia terjun gak usah eman-eman. Yang penting bener dulu. Jelas ya, ini 1 kali, 2 kali, ini 3 kali time frame. Kalau entry point kan kita di menit terakhir, jadi kita nggak ngitung. Nggak dihitung 1 kali. Hitung 1 kalinya, pindah candle, barusan 1 kali, 2 kali, 3 kali time frame. Ini sempat BEP, exit nggak? Harus exit. Wes gak usah eman-eman, oh kita entry lo gampang. Tinggal ngeklik sudah kebeli. Iya, dan 1 bulan gitu belinya. Enggak kan? Kita jualnya juga gampang. Jadi nggak usah sayang coach, nggak usah. Kalau memang rule-nya harus exit BEP exit aja, nggak apa-apa. Nggak rugi kok. Ya, kalau mungkin cut loss, ya Bapak Ibu mau tunggu nggak apa-apa. Kalau memang cut loss, tapi kalau sudah dibawa jalan-jalan lama, nggak profit gitu ya, cut loss kecil pun lo nggak apa-apa. Cut loss kecil itu lo nggak apa-apa. Kembalikannya mudah, karena kesempatan kita untuk dapat profit di dunia trading itu tiap hari itu ada. Jadi, ini kita exit ya. Terus, nah, kita mau entry, apalagi CAT. CAT, nah CAT ini nggak ada entry-nya. Nggak ada yang di break close-nya di mana? Nah, di sini ya, break close-nya di sini. Ini candle berikutnya gimana? Kalau benar kan mestinya isi lagi kan ya, isi lagi.
kalau benar. Ternyata ini nggak isi. Kita sudah ngerti, wah ini ada yang salah ini, ya kan? Ada yang salah sama entry-nya. Candle berikutnya nggak isi lagi, kosong. 1 kali, 2 kali. Ini 3 kali time frame. Jadi Pak Andi itu bagusnya dikasih peringatan itu bukan cuma sekali. Dikasih peringatan itu beberapa kali. Sebelum kita cut loss, itu ada seperti perlindungan supaya kita nggak cut loss beneran. Jadi BEP atau profit kecil itu kita harus ikhlas. Karena memang rule-nya seperti itu sudah. Ini kan 1 kali, ini 2 kali time frame, ini 3 kali time frame. 1,6 pip. Mendingan kan kita exit 3 kali time frame selama masih ada profitnya, keluarkan dulu kan. Rumusnya kan gitu. 3 kali time frame, profit berapapun exit sudah. Nggak usah mikir. Ya kan, kalau Bapak Ibu nggak bisa cepet tangannya, ya sudah 2 kali time frame diganti aja 1 pip gitu, biar hasilnya BEP. Nggak apa-apa diganti 1 pip. Saya juga gitu kok, takut tangan saya nggak cepet, saya ganti aja 1 pip sudah. Nggak apa-apa, hasilnya cuma profitnya $1 nggak apa-apa, 0, nggak apa-apa. Jelas ya Bapak Ibu, ganti aja 1 pip. Berarti ada yang salah sama entry kita. Terus kita tebak-tebakan. So coach, ini turun nanti bisa terjun, tidak usah. Yang penting sudah 3 kali time frame. Kalau nggak profit berarti nggak profit sesuai target berarti salah, gitu aja loh. Kalau benar kan mestinya kan profit sesuai target. Wong ini memang entry-nya kok rumusnya. Karena target kita itu gampang kena gitu loh. Pasang aja 1 pip sudah. Jadi kan tangan kita kalau nggak cepet kan bisa lepas sendiri tuh. Terus mau setengah dari target juga nggak apa-apa. Kalau 5 pip dibuat 2,5 pip. Kalau sudah 2 kali time frame, biar tangan kita kalau nggak cepet dia bisa exit sendiri. Terus ya CAT berarti selamat loh ya. Jadi kesempatan kedua itu jangan disepelekan. Selamat. Kalau kita nggak mau cut loss, apa yang terjadi? Loh, segini loh naiknya. Ya. Nah, ya nanti kembalikannya tambah sulit. Udah di sini nggak usah tebak-tebakan. XOM. Bentar saya betul. XOM ini 1, 2, 3, 4. Entry di candle ke 4. Cut loss ya, cut loss saja. Wong memang rumusnya cut loss. Candle ke 4, terus cut lossnya di mana? Di sini. Kalau di sini berapa? 10 pip. Berarti masih 1 XOM, anggap aja 4 pip sampai 5 pip ya. 1/2. Cut loss 10 pip ya, cut loss. Terus kita mau nggak kita mau entry ini? Buy. Kalau mau entry, berarti cut loss langsung balik entry. Nah, exitnya di mana? Ini kan belum exit, kan belum candle-nya sama dengan normal. Nah, ini dari sini ya, ini close-nya di sini. Ini kita bayangkan close-nya di sini sampai sini. Ini sudah sama dengan normal nggak kira-kira? Kalau Bapak Ibu merasa sama dengan normal, kita lihat dari histori. Nih, kelihatan toh ya. Kira-kira ini sama dengan normal nggak? Sudah normal ya? Ya, good. 2,5 pip. 2,5 pip. Sudah normal lah. XOM anggap aja 4 pip. Kalau Bapak Ibu nggak bisa cepet tangannya diganti 2 pip. Seperti itu. Ya, ini 1 kali time frame. 2 kali time frame menit pertama diganti separuhnya. Kayak forex. Menit pertama. Kalau kita merasa tangan kita nggak cepet. Berarti profitnya 2,5. Cut loss-nya berapa? 10 tadi ya. Berarti masih profit 7,5 pip. Ya. Kalau 7 pip, kita berapa kali
Tesla 1 kali entry sudah beres kan, nggak masalah kan Bapak Ibu kalau kita disiplin. Yang nggak bisa keluar di sini, ini belum cut loss ya, cut loss lagi kalau entry-nya buy, cut loss lagi kalau di sini toh ya, candle 1 sell lagi toh ya toh. Nah berarti ini belum cut loss, ini masih dikasih kesempatan di sini. Ini sudah berapa kali time frame, bukan 3 kali time frame lagi nih, nggak tahu di berapa, banyak ya. Jadi di sini sempat BEP. Udah Bapak Ibu kalau sumamanya di sini nggak kena, diganti aja 1 pip, udah 1 pip BIP nggak apa-apa kan, jelas ya Bapak Ibu ya. Saya juga seperti itu kok, nggak apa-apa. Dan biasanya kalau itu entry point pertama biasanya kena targetnya, separuh dari target. Terus SOM Airbnb. Nah, jadi kemarin marketnya enak, hari ini nggak enak. Nah, rugi nggak Bapak Ibu kalau kemarin trading mestinya profitnya banyak, Koconono profitnya $100 lebih kan ya. Nah, yang hari ini, yang kemarin lusa itu banyak profitnya. Yang kemarin itu marketnya memang kurang bagus. Nah, gimana ceritanya kok Bapak Ibu yang hari Selasa nggak ikut, yang hari Rabu ikut. Pas market jelek kita trading, pas marketnya bagus kita nggak trading. Ibaratnya pas kita pulaan di pasar belanja, pas itu hari hujan, makanannya banyak yang terbuang, pas terang benderang kita nggak buka restorannya. Nah kayak gitu kan rugi. Harusnya gimana ya, dijalani aja, market jelek market bagus tetap aja buka. Kayak Tesla tadi 10 kali profit 2 kali loss kan ya, kita runut ke belakang kan. Nah nggak masalah 2 kali loss, nggak masalah, yang 10 kali loh kita sudah profit. Restoran juga gitu, nggak masalah. Mau hujan cuma dalam 2 minggu hujannya 2 kali. Dia yang 12 hari sudah terang benderang kan, ya kan? Nah kayak gitu. Jadi bisnis ya harus ditekuni Bapak Ibu. Candle ketiga kan, entry. Exitnya candle keempat. Ini kan sudah sama dengan normal. Tadi 3,8 pip, 3,5 pip kita bisa dapat. Jadi harus sering dipraktekkan supaya intuisinya itu terbangun. Rambu-rambu historinya itu Bapak Ibu tahu. Terus Netflix nih, Netflix kurang tegas ya Bapak Ibu kalau seperti ini. Ya Bapak Ibu kalau mau entry ya nggak apa-apa. Tapi kalau kurang tegas, takkan ada penjelasannya. Entry-nya harus yang tegas, ya kan? Kalau mau entry di sini, ini ada kesempatan untuk BEP di sini, ya kan? Nah, Bapak Ibu harus manfaatkan kesempatan untuk BEP daripada cut loss beneran. Cut loss benerannya di mana? Maunya di mana sekarang? Cut loss beneran di sini gitu kan. Nah, kalau ini kita nggak manfaatkan BEP, cut loss loh di sini, ya kan? Ini cut loss. Kalau candle 1, kalau support resisten entry point. Kalau mau entry break close. Nah, kalau ini berarti entry apa? Koreksi namanya. Memang ada suku tolakan panjang, tapi dia sudah pernah break close candle ke 1, ya kan? Terus dia ada apanya ini? Ada targetnya. Jadi logikanya close-nya di sini dia bisa terbang sampai ke sini 16 pip. Kalau dibagi 2 8 pip, yang aman 8 pip. Tapi logikanya dia bisa terbang sampai di sini. Kalau kita punya burung itu di sini, sangkarnya di sini, dia kan bisa terbang sampai di atas kan ya. Logikanya kan gitu. Nah, kalau mau di entry aja. Tinggal cut loss-nya di mana?
Mau nggak kita cut loss? Itu aja kan yang kita pikirin. Kecil apa besar? 12 pip. Kecil nggak? Kecil kan, 1:1. Kalau 10 ke 12 kan masih 1:1. Entry sudah. Ini namanya entry koreksi, karena sudah dikoreksi. Jelas ya, yang bikin kita berani karena dia ada targetnya. Netflix ini ya. Jadi kalau memang kita merasa candle satunya break close-nya nggak tegas, kita nggak berani entry mungkin. Nah, muncul entry point koreksi, jangan disia-siakan, di entry aja, entry point koreksi. Jangan kita ngotot minta candle satu terus. Tesla sudah. Ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada langsung masuk di Coach Nonot semua ya. Ini sudah jam 8 lebih. Oke? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat trading Bapak Ibu.